Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ibu seluruhnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran PAI dan BP. Kali ini kita membahas tentang apa ya? Hayo, coba ditebak. Tetapi sebelum itu kita harus selalu berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pikiran anak-anak ibu dan dijauhkan dari rasa ngantuk dan juga godaan setan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, setelah tebak-tebakan tadi, ibu mau bertanya nih, kira-kira siapa sih Tuhan kita? Iya, anak-anak ibu benar. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta seluruh yang ada di langit dan ada di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, lautan, gunung, matahari, bulan, dan juga planet-planet. Sehingga karena kekuasaan dan kemuliaannya tadi, maka Allah memiliki nama-nama yang baik, yang sering kita dengar dengan sebutan Asma'ul Husna. Dan hal ini dituliskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Yang artinya Allah mempunyai nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang yang berpaling daripada kebenaran ketika menggunakan namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-A'raf ayat 180. Pasti anak-anak ibu sudah tahu dong berapa jumlah Asmaul Husna itu? Ya, benar sekali. Jumlahnya ada 99. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas 4 dari 99 Asmaul Husna yang tadi. Apa saja itu ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada Asmaul Husna Al-Mumit. Yang kedua Asmaul Husna Al-Muhyi. Yang ketiga Asmaul Husna Al-Qawi. Dan yang terakhir ada Asmaul Husna Al-Ahad. Anak-anak ibu tersayang, jika kita lihat di kehidupan nyata, pasti kita pernah melihat orang yang meninggal, tumbuhan yang mati, maupun hewan yang telah mati. Iya, benar. Semua itu atas kehendak Allah. Sehingga Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Dia membuat seluruh makhluknya mati setelah hidup dengan mengambil ruhnya. Berikut beberapa contoh perilaku Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak takut dan tidak khawatir dengan keselamatan karena Allah lah yang kuasa mematikan makhluknya. Yang kedua, tidak sombong karena menyadari bahwa hidup dan mati adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga seluruh organ tubuh agar hidup sehat sehingga bisa beribadah kepada Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Yang terakhir, merawat tumbuhan dan hewan peliharaan agar kehidupan yang Allah berikan kepada mereka bisa terjaga. Setelah Asmaul Husna Al-Mumit tadi, sekarang kita masuk ke Asmaul Husna Al-Hayyu. Coba perhatikan gambar di samping. Seorang bayi di pangkuan ibundanya yang baru dilahirkan. Sebatang tumbuhan yang tadinya hanya sebuah biji berkembang menjadi sebuah pohon yang indah, dan seekor sapi betina yang melahirkan anaknya. Nah, itulah makhluk hidup. Hidup. Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Allah senantiasa hidup, memiliki kehidupan abadi, tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Berbeda dengan makhluknya, yang kalaupun saat ini hidup, kelak seluruh makhluknya juga pasti akan mati ataupun binasa. Berikut beberapa contoh perilaku Al-Hayyu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjaga mata agar bisa melihat, menjaga telinga agar bisa mendengar, menjaga hidung agar bisa membau,
Demikian pula menjaga lisan agar bisa berbicara, menjaga tangan agar bisa bekerja, kaki melangkah untuk ibadah. Ketika ada organ tubuh yang sakit, kita akan berusaha mengobatinya agar bisa kita pergunakan untuk berbuat kebaikan. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Qayyum. Anak-anak ibu, coba deh kita bayangkan kembali ketika kita akan mengangkat sebuah benda yang sangat berat. Pernahkah kita meminta tolong kepada orang lain atau mencari sebuah alat untuk mengangkatnya? Ya, tentunya pernah. Karena kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang tidak bisa mengangkat sebuah benda berat jika melebihi dari tubuh kita sendiri. Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia Al-Qayyum yang menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun dan tidak bergantung pada apapun. Karena Allah yang maha berdiri atas dirinya sendiri. Berikut beberapa contoh perilaku Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Kedua, mengembalikan handuk setelah mandi. Ketiga, mencuci sepatu sekolah setiap hari Minggu atau libur. Keempat, menyiapkan seragam dan peralatan sekolah sendiri. Yang terakhir, mengambil makanan sendiri dan mencuci piring dan gelas setelah makan. Dan yang terakhir ada Asmaul Husna Al-Ahad yang sering diartikan dengan Allah Maha Esa. Tiada sekutu baginya, Allah itu satu dan tiada duanya. Berikut beberapa contoh perilaku Al-Ahad. Yang pertama, meyakini bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kedua, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan benda apapun. Ketiga, beribadah hanya kepada Allah. Keempat, senantiasa ikhlas mencari ridho Allah dalam beribadah dan beramal. Kelima, tidak menghamba kepada selainnya. Yang terakhir, tidak menggantungkan diri kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita tentang Asmaul Husna. Semoga anak-anak ibu terinspirasi ya dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.